Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang selalu baik buat setiap kita. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi, sejenak berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia baik, Dia mengasihi, Dia memelihara, bahkan Dia selalu memberkati setiap kehidupan kita, amin. Mari bersama malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Biarlah melalui setiap pujian yang kita naikkan menjadi wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau selalu baik bagi kami. Dan biarlah malam hari ini melalui ibadah kami, doa malam kami rindu, kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah dan bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya di saat setiap kami memuji dan menyembah, disitulah Engkau hadir dan Engkau melawat setiap umat-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Mari buka hati kita bagi Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bersama katakan, Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Lagi katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Ini kerinduan kami, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari nyatakan kepada Tuhan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu lagi. Katakan Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Oh, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Oh, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Inilah kerinduan kami malam hari ini. Kami datang untuk kami bersyukur kepadamu. Kami datang karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, awali ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, kasih setianya tidak pernah Dia tidak berikan bagi setiap kita. Dia selalu mengasihi engkau dan saya. Nama syada dalammu Yesus, ku bersyukur. Kina dalammu ku memuji, ku menyembah, ku bersyukur.
Kinaralamu Kinaralabasyata karalabaralabaralabarala Kinaralabaralabaralabarala Kinaralabaralabarala Kinaralabaralabaralabarala Kinamasyata karalabaralabarala Kinaralabaralabaralabaralabarala Kinamasyata karalabaralabaralabarala Kinaralabaralabaralabarala. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siapa yang percaya malam hari ini kita semua punya Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang selalu memelihara hidupmu. Kinamasyata karalabaralabarala. Sejenak bukalah kedua tangan kita malam hari ini kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kinamasyata karalabaralabarala. Tidak ada yang sepertimu Yesus. Kinalalabasyaralabarala. Kami bersyukur. Kinaralabasyata karalabaralabarala. Kinaralabaralabarala. Kinaralabasyata karalabarala. Kinaralabaralabarala. Malam hari ini kami tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tidak ada alasan untuk kami tidak percaya kepadamu Tuhan. Sebab kami selalu melihat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Dan biarlah malam hari ini hati kami terus tertuju kepadamu, mata kami terus tertuju kepadamu. Engkau Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjaga aku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, mari katakan bersama. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah cintaku sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Oh Yesus,
Dapatkah kita membandingkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu? Sungguh tidak ada yang memiliki kasih yang sempurna seperti yang Tuhan berikan atas hidup kita. Seberapa banyak kita bersyukur, seberapa banyak kita percaya akan Tuhan, akan rencana-rencananya. Baiklah malam hari ini kita dengan sungguh-sungguh bernyanyi, dengan sungguh-sungguh mempercayai setiap kata demi kata pujian ini. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelah kau menjagaku. Kaulah segalanya. Satu kali lagi Bapak Ibu sendiri katakan. Takkan pernah terlambat pertolongan, takkan pernah terlambat. Katakan dialah segalanya. Yang terbaik di dalam hidupku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam
Kau tempat kami berharap, Kau tempat kami percaya, Yesus Kau segalanya. Bahkan sehelai rambut kami jatuh pun Engkau tahu Tuhan. Itu artinya sesuatu yang mungkin tidak kami hitungkan. Engkau selalu memperhatikan setiap kami. Akan apa yang kami pakai, akan apa yang akan kami makan, akan apa yang kami gunakan untuk tempat tinggal kami. Itu adalah perkara yang kecil di mata-Mu Tuhan. Sungguh kami percayakan hidup kami dan masa depan kami kepada-Mu Tuhan. Malam hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, bahkan sampai selama-lamanya, tidak ada satu perkara pun yang perlu kita khawatirkan dan kita takutkan. Kalau kita tahu Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu dan Saudaraku. Malam hari ini kita mau menyembah dengan penuh percaya. Malam hari ini tidak ada satupun pergumulan yang menghambat kita untuk memuji Tuhan. Tapi biarlah apapun yang kita hadapi hari-hari ini membuat kita semakin mencari Tuhan. Membuat kita semakin memuji-muji nama Tuhan. Tuhan itu kekuatan, Tuhan itu gunung batu, Tuhan itu perisai hidup kita. Kau yang percaya beri suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari bersyukur pada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sungguh besar setiamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk perkara-perkara yang ada di depan kami yang kami tidak tahu, kami hanya bisa percaya, berdoa dan berharap pada Tuhan. Sebab kami tahu Kau akan membawa kami ke tempat yang sungguh indah, ke tempat yang sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Uriala matakana masyarakat. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelah
segalanya. Satu kali lagi. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat. Kau satu-satunya yang kami ingini Tuhan, yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Angkat tangan kita bersama, katakan Bapak Ibu saudaraku, haleluya. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlambat Kau menjagaku. Dalam segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, haleluya. Sebab kami tahu yang terbaik sudah Kau sediakan bagi setiap kami umat yang percaya kepadamu Tuhan. Sungguh terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang bersuka cita, mari bersama-sama kita berkata, amin, haleluya. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelah. Dia setia
sumber sukacita kita. Sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Mari bersukacita bersama umat Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, oh, oh. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Seberapa banyak hati yang percaya malam hari ini? Nyanyikan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, yeah. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudaraku. Kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dan hati kami mau terus percaya hanya kepadamu. Sebab kami tahu Engkau punya rencana yang indah. Dan waktumu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya kepada namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yang percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Dengan imanmu bersama katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Ini iman kami Tuhan. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yang percaya katakan, ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Mari yang percaya kita bangkit berdiri kembali. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Tak pernah lalai. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Satu kali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sorak-sorai bagi Dia. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu oleh anugerah-Mu yang ajaib itu. Kami bisa mengenal Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami menyembah Allah yang benar yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya kepada kami. Kami bersyukur beroleh kesempatan yang baik memuji menyembah-Mu di tempat ini, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur, dan malam ini kami sungguh memegahkan Engkau di tempat ini, memuji dan mengagumi karya-karya-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, malam ini setelah kami memuji menyembah-Mu, sekali lagi kami datang membuka hati dan pikiran kami untuk diterangi oleh kebenaran firman-Mu yang suci.
Kami berdoa kepadamu Allah yang hidup, tolonglah kami semua. Karena kami manusia-manusia yang lemah, yang mudah lupa. Ketika kami dengar firman-Mu, hati kami bersuka cita, pikiran kami dihiburkan. Namun kadang kami mudah lupa akan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon dengan segala kerendahan hati, biarlah Roh-Mu yang suci memeteraikan firman-Mu di hati dan pikiran kami. Sehingga olehnya kami belajar melakukan dalam hidup kami masing-masing. Engkau memberkati semua kami yang ada di ruangan ini tanpa terkecuali. Berkata-katalah kepada kami ya Tuhan, Roh-Mu yang suci bergerak di tengah-tengah kami. Urapi kami semua tanpa terkecuali, juga hamba-Mu yang banyak kekurangan dan kelemahan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Allah yang hidup. Kepadamu kami berdoa, kepadamu kami menaklukkan hati dan pikiran ini. Biarlah firman-Mu mendapat tempat di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang sejati, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat malam buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita bersyukur, kita beroleh kesempatan sekali lagi mendengar kebenaran firman Allah. Kita bersyukur untuk kesempatan itu. Pada malam ini kita akan merenungkan firman Allah, tema kita, tema Natal kita tahun ini. Berbuah di segala musim. Kita akan melihat bagian itu bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan merenungkan bagian itu dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Ini tema Natal kita tahun ini. Berbuah di segala musim. Sekali lagi Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat kita semua, Bapak Ibu menyimak pembacaan ini. Firman Allah berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang diberkati mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Amin. Malam ini kita coba berkutat di satu ayat ini saja. Karena ini tema yang sangat baik, visi yang luar biasa untuk gereja kita di Natal tahun ini. Berbuah di segala musim. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, berbuah itu seharusnya memang tidak mengenal musim. Dalam konsep perjanjian lama kita bisa melihat berbuah itu ada musimnya. Karena berbuah ada musimnya, maka mereka menabur juga ada musimnya. Di zaman perjanjian lama kita belajar bersama-sama, mereka yang mayoritas hidupnya agrokultural atau pertanian, mereka mengerti konsep itu. Tetapi dalam konsep perjanjian baru, karena penekanannya adalah spiritual, penekanannya adalah rohani, maka tidak ada yang namanya musim. Kita harus berbuah di segala musim. Kita berbuah senantiasa di segala musim. Nah, malam ini kita akan merenungkan bagian ini bersama-sama. Bagian yang pertama, perhatikanlah baik-baik teks tadi. Teks tadi Bapak Ibu, kita bisa belajar 3 kebenaran. Kebenaran yang pertama, dari teks tadi kita menemukan kebenaran ini. Murid yang sejati itu dipilih oleh Allah. Sekali lagi, murid yang sejati adalah murid yang dipilih oleh Allah. Yesus tadi mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat struktur cara menulis Injil Yohanes, atau struktur bangunan teologi Injil Yohanes, Bapak Ibu akan ketemu 2 jenis murid yang Yohanes ingin tampilkan kepada para pembacanya. Ada 2 jenis murid, murid yang palsu dan murid yang sejati. Yohanes ingin memberitahu, murid yang sejati adalah murid yang dipilih oleh Allah. Di mana murid-murid yang palsu? Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 22 dan 23, Alkitab berkata demikian. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23,
Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Perhatikan, banyak orang pistos, banyak orang beriman dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang dilakukannya. Tapi perhatikan ayat yang ke-24, Alkitab mengatakan apa? Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ini menarik. Orang-orang melihat tanda yang dibuat Kristus. Mereka kemudian beriman kepada Kristus. Tapi Kristus tolak. Yesus menolak iman mereka. Ini menarik. Yohanes ingin menampilkan ada murid-murid yang palsu. Yang datang cuma ingin melihat tanda-tanda. Yang datang cuma ingin melihat mujizat-mujizat. Yohanes mengatakan Yesus menolak iman mereka. Nanti Bapak Ibu, lihatlah di rumah, bacalah dengan seksama. Yohanes pasal yang ke-6. Di sana diberitahu lagi murid-murid yang palsu. Yohanes mengatakan dengan mengutip perkataan Yesus, kalian sekarang datang bukan karena melihat mujizat lagi. Sekarang kalian datang kepadaku karena baru saja aku beri makan kalian toh. Mereka baru saja diberi makan, 5.000 orang kenyang, sisa 12 bakul. Jadi mereka itu adalah murid-murid yang palsu, yang tadinya datang karena tanda-tanda mujizat. Sekarang datang karena baru saja diberi makan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus sekali lagi menolak mereka. Puncaknya, murid yang palsu itu representasinya ada pada Yudas Iskariot. Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang ke-30. Setelah selesai perjamuan malam, the last supper. Ketika selesai perjamuan malam itu, begitu Yudas melakukan sakramen perjamuan itu, langsung Yudas kerasukan setan. Dia pergi keluar, dia jual Tuhan Yesus. Dan mulai itu pasal 13 ayat 30, mulai dari ayat itu, ayat 31 sampai seterusnya, Yudas tidak pernah ada lagi. Jadi pasal 14 waktu Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Yudas sudah tidak ada di sana. Ketika Yesus berdoa untuk para murid, Yudas sudah tidak ada di sana. Ketika Yesus mengatakan ayat ini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yudas sudah tidak ada. Murid yang sejati, murid yang dipilih oleh Allah. Dan Yudas tidak masuk dalam murid yang sejati. Itulah sebabnya kalau perhatikan konteks ayat sebelumnya dari teks yang kita baca. Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah petaninya. Ranting-ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Siapa itu? Yudas. Murid yang palsu tidak mungkin berbuah. Itu sebabnya dipotong oleh Bapa di surga. Yang mau diberitahu Bapak Ibu, murid yang sejati itu dipilih oleh Allah. Dan perhatikan, Yesus mengatakan dengan tegas, sebentar lagi dia akan naik ke kayu salib. Sebentar lagi akan mengalami goncangan murid-muridnya. Dia ingin menegaskan kepada para murid, dengar, bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Murid yang sejati dipilih oleh Allah. Bapak Ibu, jika saya John Panggabean, jika saya yang memilih Allah, perhatikan poin ini baik-baik. Jika manusia, kehendak bebas manusia manusia diberikan kebebasan untuk memilih Allah. Perhatikan ini baik-baik. Kalau saya John Panggabean diberi kebebasan untuk memilih Allah. John Panggabean, Alkitab berkata manusia yang telah rusak, gambar Allah yang sudah rusak, kemuliaan Allah tidak ada lagi, kecenderungannya adalah berbuat dosa terus. Maka jika saya disuruh memilih Allah, saya akan memilih Allah didorong oleh keberdosaan saya, didorong oleh keinginan-keinginan daging saya, didorong oleh kemauan-kemauan saya, dimotivasi dan dikendalikan oleh keberdosaan saya. Maka ketika saya memilih Allah, saya dibebaskan untuk memilih, saya akan memilih Allah yang sesuai dengan selera saya. Saya akan pilih Allah yang sesuai dengan selera saya. Karena kebebasan ada pada saya.
Maka ketika saya memilih, pilihan saya akan bercampur dengan keberdosaan, kedagingan, pikiran-pikiran, dan gambar Allah yang rusak. Akan bercampur pilihan saya. Ketika saya memilih, contoh, saya pilih Allah A. Saya pilih Allah A, saya ikut dia, saya mengiring dia, saya taat kepada dia. Ketika saya mengalami tekanan, mengalami pergumulan dan kesulitan karena mengikut dia, lalu dia belum datang menolong saya akan tinggalkan dia. Saya akan cari Allah B. Kenapa? Karena saya iring dia nggak tolong saya cari Allah B. Saya mengikuti Allah B, saya mengiring Allah B, saya taat kepada Allah B. Ketika dia tidak menolong saya waktu saya dalam pergumulan, atau dia belum menolong saya karena saya dalam tekanan, saya akan pilih Allah C, suka-suka saya. Karena saya yang memilih Allah. Perhatikan, jika pemilihan Allah ditentukan oleh kehendak bebas manusia, maka manusia yang telah rusak gambar Allah, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang kecenderungan hatinya terus berdosa, akan selalu salah dalam memilih Allah. Bayangkan, Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, belum punya dosa, belum punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Kehendak bebasnya saja sudah melawan Allah dan tunduk kepada cobaan iblis. Belum mengenal dosa, belum ada dosa dalam diri mereka. Ketika mereka disodorkan untuk memilih Allah atau godaan setan, kehendak bebas mereka memilih setan daripada Allah, padahal belum ada dosa. Apalagi manusia yang sudah rusak, yang sudah jatuh seperti saya, seperti kita. Kalau pilihan bebas diberikan kepada kita, kita pasti salah memilih Allah. Tetapi terpujilah nama Tuhan Yesus. Ada janji firman Tuhan yang luar biasa. Murid yang sejati itu dipilih oleh Allah. Bukan murid yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih murid. Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu tahu artinya? Kalau saya yang memilih Allah, tidak ada jaminan apapun. Kalau saya yang memilih Allah, saya bisa berubah. Tapi kalau Allah yang memilih saya, berarti ada kepastian yang luar biasa. Ada jaminan keselamatan, ada jaminan bahwa dia tidak pernah salah memilih. Bahkan ketika saya orang yang banyak kekurangan dan kelemahan, ketika saya patah arang di tengah jalan, Allah tidak pernah salah memilih seseorang. Karena dia Allah, pilihannya sampai kedalaman hati kita yang paling dalam, di dalam kedaulatan kekalnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jaminan yang luar biasa, murid yang sejati dipilih oleh Allah. Dan Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu, jika Tuhan yang memilih, pertama, dia tidak mungkin salah pilih. Yang kedua, karena dia yang memilih, dia yang pegang tangan kita. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam kesulitan, ketika kita ingin undur dari Tuhan, karena dia kelihatannya agak terlambat menolong kita, karena dia kelihatannya agak terlambat membela kita, kita ingin undur dari dia, tapi karena dia yang memilih kita, dia akan pegang tangan kita, kita terus akan diiringinya, terus disertai, terus akan dibela, dia terus hadir untuk kita, dan itu hadiah yang paling istimewa dalam hidup kita, kehadiran Allah dalam diri kita. Amin. Coba tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Malam hari ini ketika engkau datang dalam ibadah ini, apakah pergumulanmu, apakah kesulitanmu, perhatikan jika Allah yang memilih engkau, mungkin pertolongannya belum datang, tetapi dia terus akan pegang engkau. Dia akan sertai engkau. Tekanan boleh datang, penderitaan boleh datang. Tapi kalau Allah datang menyertai, memberi kita kekuatan, itu sebuah penghiburan yang luar biasa. Ingatlah, jika Allah yang memilih, Allah tidak pernah salah pilih. Jika Allah yang memilih, Allah pasti bertanggung jawab untuk memelihara umat pilihannya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Malam itu Yesus ingin meyakinkan para murid. Dengar, bukan kamu yang pilih aku yang memilih kamu. Yesus mau memberikan jaminan kepada mereka. Sebentar lagi akan ada goncangan iman. Jangan takut, karena aku yang memilih, engkau akan baik-baik saja. Malam hari ini Bapak Ibu, engkau adalah murid-murid yang sejati.
Karena engkau dipilih Allah. Bukan engkau yang memilih Allah. Allah yang memilih engkau. Itu kasih karunia yang ajaib luar biasa. Karena Dia memilih kita. Itu sebabnya kita bisa memilih Dia. Perhatikan. Karena Dia yang memilih kita. Itu sebabnya kita bisa mengikut Dia. Mengiring Dia. Sampai selama-lamanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu dengarkanlah ini baik-baik. Murid yang sejati adalah murid yang dipilih oleh Allah. Pelajaran yang kedua dari ayat tadi. Kita masuk kepada tema kita. Tema Natal tahun ini. Murid yang sejati pasti berbuah. Jadi murid yang sejati itu dipilih oleh Allah. Maka yang kedua, murid yang sejati itu pasti berbuah. Firman Allah berkata dalam Injil Yohanes tadi Bapak Ibu. Pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Perhatikan Bapak Ibu, murid yang sejati pasti berbuah. Yang menarik, buahnya buah yang tetap. Buah itu buah yang tidak mengenal musim. Dia terus berbuah di sepanjang musim atau di setiap musim. Musim apapun dia terus berbuah, dia terus berubah. Musim kering, musim hujan, musim dingin. Karena teks Alkitab ditulis dalam konteks 4 musim. Maka di dalam 4 musim ini pun, maka anak Tuhan atau murid Tuhan yang sejati pasti berbuah. Dia tidak mengenal masa gersang. Dia tidak mengenal masa kemarau. Dia tidak mengenal masa kekeringan. Buah itu tetap berbuah dari dalam dirinya. Nah perhatikan Bapak Ibu, menarik sekali cara Yesus mengatakan dan cara Rasul Yohanes mengutipnya. Dia berkata ayat tadi, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Supaya kamu, anak kalimat pertama, pergi. Lalu kemudian yang kedua menghasilkan buah. Lalu yang ketiga buahmu tetap. Karena ada kata pergi dan ada buahmu tetap. Berarti buah ini pertama dia tidak mengenal musim. Dia berbuah di segala musim. Yang kedua buah ini bersifat kekal. Karena dia berbuah tetap. Buahnya itu bersifat kekal. Kalau kita lihat struktur bangunan teologi Injil Yohanes, maka ada 3 jenis buah yang seperti ini. Buah yang tidak mengenal musim dan buah yang bersifat kekal. Ada 3. Malam ini kita cuma beroleh kasih karunia merenungkan 1 saja. Yang 2 kita lanjutkan dalam doa fajar hari Sabtu. Pastikan Bapak Ibu datang dalam doa fajar. Kita belajar yang kedua. Tapi poin yang pertama, kebenaran yang pertama, karena ada kata pergi dan berbuah tetap, sekali lagi, maka ini jenis buah yang tidak mengenal musim. Yang kedua, ini jenis buah yang bersifat kekal. Apa itu? Jelas, buah jiwa melalui pemuritan. Itulah maksud dari teks ini. Itulah maksud yang paling kuat. Semua para penafsir dari mulai Matthew Henry sampai D. Carson mengatakan ini jelas. Yang dimaksud adalah berbuah jiwa melalui pemuritan. Perhatikanlah hasil yang dibuat oleh 12 murid. Miss Yudas digantikan oleh Matias hanya dengan 12 orang. Sejarah dunia dijungkir balikan. Dunia dipisah menjadi 2. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Sistem nilai berubah total. Cara pandang manusia dipengaruhi kekristenan yang luar biasa. Perhatikan hanya dengan 12 murid sampai hari ini. Berulang kali sejarah gelap gereja, di mana gereja pernah mau dimusnahkan, di mana Alkitab pernah mau dimusnahkan, tetapi sampai hari ini gereja tetap bertegak berdiri. Itu buah yang tetap, buah yang bersifat kekal. Dari apa? Dari para murid yang memuridkan. Kalau begitu, apakah yang berbuah tetap dan kekal itu? Jelas sekali, buah jiwa melalui pemuritan. Bapak Ibu jangan salah tangkap khotbah saya malam ini. Saya akan terangkan begini, perhatikan. Keselamatan sejati dihasilkan oleh pertobatan sejati. Pertobatan sejati dihasilkan oleh, perhatikan,
pertobatan sejati dihasilkan oleh Bapa yang memilih, Kristus yang menebus, Roh Kudus yang melahirbarukan. Dalam struktur bangunan teologi Injil Yohanes ini sangat kuat diberitahu. Kalau Roh Kudus turun, dia akan mengisafkan manusia dari dosa. Jadi perhatikan, keselamatan sejati dihasilkan oleh pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati dihasilkan oleh Allah yang memilih, Kristus yang menebus, Roh Kudus yang melahirbarukan. Yang saya mau beritahu, tidak ada satu manusia pun yang bisa mempertobatkan orang lain. Tidak ada satu manusia pun yang bisa melahirbarukan orang lain. Pertanyaannya, kenapa kita diminta berbuah tetap? Dan buah itu adalah buah jiwa. Perhatikan, tidak ada satu orang pun bisa memenangkan jiwa. Penginjil sejati itu adalah Allah Roh Kudus. Yang bisa mempertobatkan seseorang dan melahirbarukan seseorang adalah Allah Roh Kudus. Bapa yang memilih, Kristus yang menebus. Tetapi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Kita, tutur kata kita bisa dipakai oleh Allah Roh Kudus untuk melahirbarukan. Sikap kita, gaya hidup kita, sistem nilai kita, cara pandang kita, cara kita bergaul, karakter kita bisa dipakai oleh Allah untuk mendapatkan domba-domba yang terhilang, untuk menyelamatkan umat pilihan Allah melalui pemuritan kita. Pemuritan kita adalah gaya hidup kita. Jadi Bapak Ibu, murid yang sejati pasti berbuah. Berbuah jiwa melalui pemuritan. Bapak Ibu, itulah sebabnya Matius mengatakan, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalimat imperatifnya, kalimat perintahnya dalam bahasa Yunani bukan perginya, tapi memuridkan. Setiap murid yang sejati pasti akan berbuah pemuritan. Kenapa gereja ini bertumbuh luar biasa? Kecepatan pertumbuhannya hampir-hampir sulit untuk dipikirkan. Kenapa? Karena gereja ini memuridkan melalui SOM, memuridkan melalui FA, memuridkan melalui mimbar di hari Kamis dan mimbar di hari Minggu. Gereja yang memuridkan itu gereja yang mengalami pertumbuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya malam hari ini, sudah berapa tahun ikut Tuhan Yesus? Pertama-tama engkau harus memuridkan dirimu kepada Kristus. Jadilah murid yang sejati. Tetapi sementara engkau dimuridkan oleh Kristus, engkau harus memuridkan. Itu bisa pasanganmu, itu bisa anak-anakmu, itu bisa teman kerjamu, rekan sekomunitas, tempat di mana engkau berinvestasi, rekan-rekan sesama pengusaha, siapapun yang ada kontak dengan engkau itu adalah orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam dirimu supaya engkau berbuah tetap melalui pemuritan. Gaya hidupmu, tutur katamu itu adalah mimbar yang terbaik untuk memuridkan mereka. Pertanyaannya, sudah berapa orang yang kau muridkan? Mari malam hari ini Bapak Ibu, karena visi gereja kita adalah berbuah di segala musim. Dan perhatikanlah, buah yang tetap itu adalah buah yang bersifat kekal. Dan dia tidak mengenal musim, yaitu buah jiwa melalui pemuritan. Pentingnya pemuritan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pentingnya pemuritan. Kita kembali ke poin yang pertama. Murid yang sejati dipilih oleh Allah. Pertanyaannya, apakah Kristus gagal dalam memilih? Apakah Kristus salah pilih? Kenapa dia pilih Yudas? Perhatikan, ini poin penting Bapak Ibu kalau belajar firman Allah. Gandum tidak pernah berubah menjadi ilalang. Ilalang tidak bisa berubah menjadi gandum. Kambing tidak bisa berubah menjadi domba. Domba tidak bisa berubah menjadi kambing. Sekali kambing tetap kambing, sekali domba tetap domba, sekali gandum tetap gandum, sekali ilalang tetap ilalang. Yesus memilih Yudas, memuridkan Yudas bukan untuk menjadi murid yang sejati. Dari awalnya Yudas adalah murid palsu. Yesus tahu dari perjanjian lama yang dia baca, dari pengetahuannya sebagai Allah juga, Yesus tahu tentang Yudas. Di dalam hatinya ada dosa pengkhianatan. Jadi Yudas dipilih oleh Kristus, bukan mau diubah dari murid palsu menjadi murid sejati, bukan.
Yesus memilih Yudas untuk melampiaskan semua dosa yang terpendam di dalam hati Yudas. Dosa pengkhianatan. Diekspos keluar. Jadi Yesus bukan salah memilih. Yesus bukan gagal memuridkan. Tapi Yesus memilih Yudas. Yesus yang tahu nubuatan perjanjian lama. Yesus yang tahu apa yang telah ditulis oleh si pemazmur. Memilih Yudas sekali lagi. Untuk menunjukkan ke permukaan dosa pengkhianatan Yudas itu. Yang melalui pengkhianatan itu, Kristus menebus dosa umat manusia. Kristus tidak pernah salah memilih. Kristus tidak pernah salah dalam memuridkan. Pelajarannya tetap sama. Apa itu Bapak Ibu? Betapa pentingnya kita memuridkan. Murid yang sejati dipilih oleh Allah. Murid yang sejati itu berbuah jiwa melalui pemuridan. Mulai malam hari ini, ayo berdoa. Tuhan, aku berkomitmen, aku akan memuridkan pasanganku. Tuhan, aku mau berbuah tetap dan berbuah tetap yang kekal. Aku mau memuridkan anakku, sahabatku, tetanggaku. Siapapun orang-orang yang Tuhan izinkan ada kontak dengan engkau. Itu adalah kesempatan yang baik untuk engkau belajar memuridkan melalui tutur katamu, melalui sikapmu. Dan selanjutnya biarkan Allah Roh Kudus yang menjamah mereka. Karena kelahiran baru hanya bisa dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Yang mau memuridkan tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo belajar memuridkan. Penting sekali. Kekristenan bisa tangguh. Kekristenan bisa ada sampai dengan hari ini. Oleh karena pemeliharaan Allah melalui pemuritan demi pemuritan. Malam ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar, kita diminta untuk berbuah di segala musim. Buah yang tidak mengenal musim adalah buah yang bersifat kekal, yaitu memenangkan jiwa melalui pemuritan. Yang terakhir Bapak Ibu, pelajaran yang terakhir, sekali lagi 2 buah lagi, nanti kita akan belajar waktu doa fajar bersama, kita akan belajar 2 buah yang lain. Lalu kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga dari teks kita Bapak Ibu. Apa yang kita bisa pelajari, perhatikanlah bahwa murid yang sejati dipilih oleh Allah. Yang kedua, murid yang sejati pasti berbuah. Maka yang ketiga, murid yang sejati berdoa dengan benar dan didengar. Sekali lagi, murid yang sejati itu berdoa dengan benar dan didengar. Perhatikan teks tadi, Alkitab mengatakan demikian. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, murid yang sejati itu berdoa dengan benar. Ada 2 poin yang kita perlu renungkan bersama-sama di bagian ini. Bagaimana berdoa dengan benar? Yang pertama, menurut Tuhan Yesus, doa yang benar adalah doa yang dinaikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Ini penting Bapak Ibu. Berdoa itu kepada Bapa di surga. Yesus mengajarkan kepada murid-murid, kalau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan, Yesus mengajar murid-murid supaya berdoa itu kepada Bapa. Di dalam bagian ini Yesus juga mengatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa. Jadi perhatikan, berdoa itu kepada Bapa. Rasul Paulus berdoa kepada Bapa. Para murid berdoa kepada Bapa. Para nabi berdoa kepada Bapa. Orang-orang kudus perjanjian lama berdoa kepada Bapa. Bapak-bapak patriark, orang-orang suci zamannya Abraham berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Perhatikan murid yang sejati. Berdoa dengan benar, berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Pak Pendeta, boleh nggak berdoa kepada Allah Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus juga adalah Allah? Bapak Ibu, tidak ada satu ayat pun di firman Allah yang meminta dan memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Roh Kudus. Karena itu ada hukumnya. Kalau Alkitab diam, kita diam. Ada hukum yang kedua, jangan melampaui apa yang tertulis.
Kalau ditanya salah nggak berdoa kepada Allah Roh Kudus, saya tidak tahu. Tapi jangan pernah melampaui apa yang tertulis. Alkitab tidak pernah mengajarkan. Alkitab mengajarkan demikian. Roh Kudus membawa orang untuk menyembah Bapa dan Putra. Roh Kudus mengajar orang menyembah Bapa dan Putra dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa untuk terus setia kepada Bapa dan Kristus. Itu yang Alkitab beritahu. Itu yang Yohanes tuliskan. Kalau Roh Kudus turun menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan lain sebagainya. Jadi jangan melampaui apa yang tertulis. Berdoa yang benar itu kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Ini poin penting. Yang rumit, orang zaman sekarang paling suka doa Yabes. Ada orang Kristen yang lebih hafal doa Yabes daripada doa Bapa kami. Padahal doa Bapa kami itu perintah langsung Kristus kepada murid-murid. Kalau berdoa, berdoa demikian. Bapa kami di dalam surga. Yesus memerintahkan langsung. Doa Yabes untuk Yabes. Tapi kenapa orang lebih suka doa Yabes? Karena doa Yabes berpusat kepada egosentris manusia. Doa Yabes itu bersifat antroposentris. Tuhan kembangkan kemahku, berkati melimpah-limpah terus. Jadi doa Yabes itu berpusat kepada manusia, antroposentris. Doa Bapa kami berpusat kepada Allah, teosentris. Itu sebabnya, ayo beri tepuk tangan, tidak apa-apa, beri tepuk tangan kepada Tuhan. Apakah salah berdoa seperti Yabes? Tidak salah, tapi perhatikan. Kamu harus bisa mau seperti Yabes dong, cacat dulu. Yabes itu kan cacat, susah, sulit cari kerja, makanya doanya kayak begitu. Kita suka doa Yabes, kita lupa ada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Kristus. Dan karena dia bersifat teosentris, kita nggak suka. Kita nggak nyaman. Kita lebih suka apa yang menyenangkan kita. Bapak Ibu, nggak boleh begitu jadi anak Tuhan. Kita harus bersama-sama menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang sama. Seperti doa Bapa kami betapa penting, sama. Betapa pentingnya itu. Poin yang saya ingin Bapak Ibu renungkan bersama-sama malam hari ini. Murid yang sejati itu berdoa dengan benar. Berdoa dengan benar itu, berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Yuk yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, waktu Yesus mengatakan bagian itu, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Yesus mengatakan, ada dua arti di sana. Arti yang pertama, perhatikan ini. Ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, kita berhadapan kepada Bapa di surga, kita berdoa harus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, di dalam namaku. Apa arti kalimat itu? Sekali lagi ada dua. Yang pertama, waktu engkau berdoa kepada Bapa di surga, pastikan doamu sesuai dengan kehendak Kristus. Sesuai dengan kesucian Kristus. Karena engkau membawa namanya di hadapan Bapa di surga. Jangan bawa nama Kristus yang suci kalau doamu tidak suci. Hati-hati. Kita berdoa kepada Bapa, kita kutip nama Tuhan Yesus, kita bawa atas nama Tuhan Yesus, tetapi doa kita tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Saya beri contoh sederhana supaya Bapak Ibu lebih mudah mengerti. Begini, saya kebetulan pelayanan kali ini bawa anak saya Grace. Tiba-tiba si Grace itu datang kepada Pak Aswin. Mungkin ini cuman bahasa perumpamaan. Mungkin nama saya dikenal dengan Pak Aswin. Karena itu anak saya datang kepada Pak Aswin lalu ngomong, Om, Papa ngomong, tolong Om cairkan dana 1 miliar untuk Betani Batam. Saya nggak tahu apa-apa. Itu bukan keinginan saya. Saya tidak mengerti. Tiba-tiba anak saya Grace datang ke Pak Aswin mengatasnamakan saya ngomong, Papa bilang Uncle Aswin harus cairkan dana 1 M untuk Betani Batam. Kira-kira anak saya anak model seperti apa? Itu namanya pencemaran nama baik. Mungkin sedikit penipuan juga. Saya nggak tahu apa-apa, itu bukan keinginan saya, itu bukan kehendak dan kemauan saya. Lalu dia datang kepada Pak Aswin, dia kutip nama saya. Ini poin penting. Ketika Yesus mengatakan berdoa dalam namaku, itu berarti waktu kita berdoa kepada Bapa, pastikan doa kita sesuai dengan kesucian, kebenaran,
dan keinginan Kristus. Itulah artinya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Itu kebenaran yang pertama. Arti kata berdoa dalam namaku. Tetapi yang kedua, ini poin penting. Kebenaran yang kedua yang kita bisa belajar waktu Yesus berkata, minta kepada Bapa dalam namaku. Apa artinya dalam namaku? Maka kebenaran yang kedua begini. Mungkin kita belum tahu apa kehendak Kristus untuk kita. Mungkin kita belum tahu apa keinginan Kristus kepada kita. Tetapi ingatlah ini baik-baik. Waktu engkau berdoa kepada Bapa di surga, karena engkau membawa nama Tuhan Yesus Kristus, maka ketika doamu dijawab oleh Allah, pastikan semua jawaban doamu hanya untuk kemuliaan Kristus. Kenapa? Karena engkau berdoa kepada Bapa, perhatikan, Bapa di surga menjawab doamu karena nama Kristus. Itu sebabnya semua kemuliaan hanya untuk Kristus. Yuk tepuk tangan buat Tuhan. Mulai malam ini ketika engkau berdoa kepada Kristus, mungkin kau belum tahu ini kehendak Kristus atau tidak ya. Ini keinginan Kristus atau tidak ya. Enggak apa-apa. Tetaplah dengan berani berdoa. Tapi pastikan bahwa doamu hanya untuk kemuliaan Kristus. Tahukah Bapak Ibu? Dengarkan ini baik-baik, dengarkan. Pertama-tama, kenapa doa kita dijawab oleh Bapa di surga? Pertama-tama bukan karena kesalehan kita. Tapi pertama-tama karena nama Kristus. Karena doa yang dijawab adalah doa yang dinaikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak peduli berapa saleh kita, berapa suci hidup kita. Kalau kita berdoa di luar nama Kristus, tidak ada jawaban dari Bapa. Jadi waktu Bapa di surga menjawab doa kita, pertama-tama bukan karena kesalehan kita. Kita harus hidup saleh, kita harus hidup benar. Tapi doa kita kepada Allah pertama-tama dijawab oleh Tuhan bukan karena kesalehan kita. Tetapi karena di dalam Kristus. Karena itu setiap jawaban doamu pastikan hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mulai malam ini kita belajar bersama. Murid sejati dipilih oleh Allah. Murid yang sejati itu pasti berbuah. Murid yang sejati itu berdoa dengan benar. Bagaimana doa yang benar? Yang pertama, berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh kuat kuasa Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana doa yang dijawab dan benar itu? Perhatikan teks tadi. Dia berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Minta apa? Buah yang tetap. Jadi doa yang didengar oleh Allah adalah murid yang sejati berdoa untuk buah yang tetap. Berdoa untuk jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui pemuritan. Dengan konteks yang ketat dari teks ini, maka waktu Yesus mengatakan doamu akan didengar, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Apabila mereka berdoa untuk buah yang tetap. Buah yang bersifat kekal, yaitu jiwa-jiwa melalui pemuritan. Bapak Ibu malam hari ini, ayo belajar. Mulailah punya komitmen mulai hari ini Tuhan, aku dengar firman Tuhan ini, aku berkomitmen. Aku akan berdoa untuk tetanggaku ini, supaya dia dimuridkan melalui kehidupanku dan dimenangkan bagi kemuliaan Allah. Berdoa yang seperti itu, berdoa untuk orang lain, itu doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berdoa untuk kemenangan jiwa-jiwa. Berdoa untuk kemenangan dari pemuritan yang kita lakukan. Itu doa yang menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu, saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Jika detak jantung Allah itu kita dengar dengan baik, baca Alkitab, maka detak jantung Allah berbunyi misi, 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 misi. Berdoa bagi misi. Berdoa bagi pemuritan. Itu dijawab oleh Allah. Jika ada anggota keluargamu yang belum diselamatkan, berdoa. Izinkan Tuhan memakai engkau untuk menjadi seorang guru bagi dia, memuridkannya. Izinkan dirimu, lidahmu, perkataanmu, tutur katamu, sikapmu dipakai oleh Allah. Kita perlu berdoa bagi jiwa-jiwa. Itulah buah yang tetap. Jadi malam ini kita belajar 3 poin penting Bapak Ibu dari visi Natal kita Gereja Betani Indonesia tahun 2018. Ingatlah baik-baik, murid yang sejati itu dipilih oleh Allah dan Allah tidak pernah salah memilih. Dan sekali dia memilih engkau, dia bertanggung jawab. Yang kedua, murid yang sejati itu pasti berbuah. Berbuah yang tidak mengenal musim. Berbuah yang bersifat kekal, yaitu jiwa-jiwa melalui pemuritan. Yang ketiga, murid yang sejati pasti berdoa dengan benar. Berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri bersama-sama.
Malam ini Bapak Ibu, ketika kita datang dalam ibadah ini, kita datang kepada Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Mari kita merenungkan. Saya tidak mau peduli bagaimana kondisi kerohanianmu malam hari ini. Bagaimana kondisi moralmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Saya tidak mau peduli. Tetapi yang saya tahu ketika Allah memilih engkau, Dia tidak pernah salah memilih. Dia Allah yang tahu apa yang Dia pilih. Alasan Dia memilih engkau cuman ada padanya. Karena itu jangan takut. Dimanapun titik kehidupanmu malam hari ini jangan takut. Karena waktu Allah memilih engkau, Dia tidak pernah salah pilih. Tetapi ingatlah yang kedua, Allah memilih engkau untuk menetapkan engkau supaya engkau berbuah dan berdoa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ini janji kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran, Engkaulah yang menyelamatkan kami ya yang Tuhan. menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami mau ikut kehendak-Mu ya Allah. Perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau menolong setiap kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta John Panggabean yang sudah menjadi berkat buat setiap kami pada malam hari ini. Kami sungguh percaya Engkau juga memberkati hamba-Mu, hikmat-Mu, penyertaan-Mu selalu menuntun hamba-Mu Tuhan dimanapun Kau mengutus beliau. Dan malam hari ini Tuhan kami sungguh bersyukur diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini, kami rindu senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudaraku. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Dan kedua tanganku dipapat pakailah namaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.